Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pertemuan yang baik ini kita bisa kembali belajar mengenai fikih ya. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang Al-Qaidul Khamsah. Tapi sebelumnya mari kita buka kegiatan pembelajaran dengan bersama-sama berdoa. Ya, alhamdulillah, semoga kegiatan pembelajaran ke depannya akan berjalan dengan lancar, amin. Baik teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang Al-Qaidul Khamsah. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar belum mengenai Al-Qaidul Khamsah? Apa sih itu Al-Qaidul Khamsah? Seperti itu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini nanti saya minta teman-teman untuk mendiskusikan mengenai Al-Qaidul Khamsah. Tapi sebelum jauh ke sana, saya jelaskan dulu mengenai yang pertama ada pengertian, kemudian ada macam-macam Al-Qaidul Khamsah ya, karena dia tidak hanya satu, tapi Khamsah itu ada 5. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian ada kesimpulannya. Nah, ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa perkembangan zaman di saat ini itu telah menimbulkan banyak permasalahan yang mereka membutuhkan sebuah hukum syariat untuk menentukan hukumnya gitu loh, bener apa enggak gitu, maksudnya jelas boleh dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Nah, dalam fikih para fuqaha telah memecahkan berbagai macam masalah yang timbul di akhir-akhir ini, tapi juga seiring berjalannya waktu banyak masalah-masalah yang timbul lagi, sehingga menuntut para alim ulama atau para fuqaha untuk terus berkontribusi dalam menentukan hukumnya. Nah, seorang alim, seorang fuqaha itu dalam menentukan atau memecahkan sebuah masalah, menentukan hukum boleh atau tidaknya, itu tentunya tidak semena-mena ya, tidak serta-merta menurut kehendaknya beliau sendiri, tetapi keputusan-keputusan yang diambil itu berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar agama Islam, sumber hukum Islam yang ada, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kemudian ada kaidah-kaidahnya juga. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai kaidah-kaidah apa saja sih yang mendasari para fuqaha, para alim ulama untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi utamanya di perkembangan zaman atau globalisasi saat ini. Dan salah satu kaidah yang dasar yaitu adalah kaidah asasi atau Al-Qaidul Khamsah atau kaidah usul. Nah, kaidah asasi adalah kaidah pokok dari segala kaidah fikih yang ada. Jadi yang namanya kaidah untuk memecahkan sebuah masalah itu kan lebih dari satu ya. Nah, yang paling utama atau yang paling pokok
di antara banyaknya macam kaidah yang ada itu adalah kaidah asasi dalam fikih. Membahas tentang permasalahan fikih yang furu'iyah atau yang menjadi kontroversial, yang diperdebatkan. Jadi bukan tentang permasalahan fikih yang sudah ditentukan sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah, lalu kemudian ada beberapa macam kaidah asasi yang masyhur di kalangan madhab Syafi'i. Yang pertama ada kaidah yang berkaitan dengan niat. Yang kedua kemudian ada kaidah yang berkaitan dengan keyakinan. Yang ketiga ada kaidah yang berkaitan dengan kondisi menyulitkan. Kemudian ada kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Kemudian yang terakhir ada kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Nah, untuk kaidah yang pertama ya, teman-teman bisa baca itu kaidah yang berkaitan dengan niat. Bunyi teks kaidahnya atau kalimatnya itu al-umuru sidana. Segala perkara itu tergantung pada niatnya. Saya kira teman-teman sudah awam ya dengan teks kaidah ini karena biasanya kita juga melafalkannya seperti itu. Nah, untuk eksistensi niatnya teman-teman bisa baca, itu ada pengertian niat, bagaimana contoh niat ketika sholat juga bagaimana. Nah, niat itu sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna sebuah perbuatan seseorang. Karenanya ketika melakukan ibadah kepada Allah, itu jika diniati itu semata-mata karena Allah atau karena kebiasaan saja. Nah, dari sini para fuqaha itu memecahkan masalah yang berkaitan dengan niat tentunya merujuk pada kaidah asasi ini gitu loh. Kemudian kaidah yang pertama ini itu juga dikhususkan untuk merinci masalah niat dalam ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu yang kayak apa itu teman-teman bisa baca, ibadah ghairu mahdoh yang kayak apa itu juga bisa dibaca. Di situ berbeda ya antara ibadah mahdoh dan ibadah yang ghairu mahdoh. Lanjut kemudian yang kedua, mengenai kaidah yang kedua yakni kaidah yang berkaitan dengan keyakinan. Bunyi teks kaidahnya adalah al-yaqinul ayuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Itu banyak ya contoh yang terjadi yang berlandaskan dengan kaidah ini ya. Jadi semisal ketika kita selesai sholat nih, kita ingin jaga wudhu untuk sampai ke waktu sholat yang setelahnya, misal dari duhur ke asar atau asar ke maghrib atau yang lainnya. Nah, ketika sudah berusaha menjaga, tapi ketika sudah masuk waktu sholat yang sudah dinanti-nantikan itu kita ragu gitu loh. Nah, ketika kita ragu, sebenarnya wudhu kita bisa saja masih terjaga, tapi juga bisa